Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fatoni Sidik. Di video ini saya akan membahas peran komunikasi pemerintah terkait pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sini saya akan membahas COVID-19-nya itu sendiri. Virus corona atau COVID-19 adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari hewan ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi ke manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Per tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau novel coronavirus. Penambahan jumlah kasus coronavirus berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lainnya. Sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 secara global 1.320 kasus konfirm di 10 negara dengan 41 kematian. Rincian Cina 1.297 kasus konfirmasi termasuk Hong Kong, Taiwan, dan Makau dengan 41 kematian. 39 kematian di Provinsi Hubei, 1 kematian di Provinsi Heilongjiang, Jepang. Terdapat 3 kasus. Di antara kasus tersebut sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Sampai dengan tanggal 24 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas atau pada kontak keluarga telah dikonfirmasi di sebagian besar kota Wuhan, Cina, dan negara lain. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam dengan beberapa kasus mengalami kesulitan pernapasan dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel corona. Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar kasus di Wuhan memiliki riwayat pekerjaan, menangani, atau pengunjung yang sering berkunjung ke pasar hewan di Wuhan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi dengan mencuci tangan dengan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Menurut WHO Indonesia Country Office, virus corona atau COVID-19 terutama menyebar dari orang ke orang. Namun virusnya juga bisa menyebar melalui permukaan benda mati. Terkait pandemi COVID-19, komunikasi juga sangat penting, terutama untuk pemerintah mengenai informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
Yang menjadi permasalahan saat ini adalah pada komunikasi pemerintah yang saat ini kita tidak setransparan dengan negara-negara lainnya. Pemerintah memberikan informasi yang tidak terperinci karena tidak mau menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Pemerintah seharusnya belajar dari kasus dan dua yang diketahui publik sehingga masyarakat menjadi panik. Pemerintah berpikir bagaimana bisa menjalankan sesuai dengan protokol regulasi tanpa menimbulkan efek yang negatif. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Komunikasi memegang peranan penting dalam menghadapi pandemi corona. Hal ini sangat menentukan menjadi momentum agar bangsa ini tangguh untuk menghadapi musuh yang sangat berbahaya itu. Komunikasi yang baik dan efektif penting untuk menangkal kesimpang siuran berita tentang COVID-19, baik yang disengaja ataupun tidak. Menurut Holland, Janis, dan Kelly dalam buku Psikologi Komunikasi yang dibuat oleh Jalaluddin Rahmat, mendefinisikan komunikasi sebagai the process by which an individual atau the communicator transmits stimuli atau usually verbal to modify the behavior of other individual, the audience. Terus menurut Dance tahun 1967 mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha menimbulkan respons melalui lambang-lambang verbal. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes meminta pemerintah daerah atau Pemda tidak sembarangan menyebarkan informasi terkait COVID-19 ini. Informasi menjadi kewenangan medis untuk mengumumkan, bukan diumumkan orang lain. Tujuannya agar tidak terjadi bias informasi. Sebelum pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat luas, sebaiknya berpikir dahulu apa efek yang akan ditimbulkan pada masyarakat. Menurut Jalaluddin, berpikir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada berpikir austik, atau lebih tepatnya melamun, menghayal. Yang kedua, berpikir realistik, berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Menurut Raj dalam Jalaluddin Rahmat 2018, berpikir realistik terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada berpikir deduktif. Itu maksudnya mengambil kesimpulan dari dua pernyataan dalam logika, disebut silogisme. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Dan yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan, menilainya menurut kriteria tertentu. Komunikasi pemerintah menjadi penentu bagi ketangguhan bangsa dalam menghadapi virus corona. Komunikasi pemerintah bisa dipahami dalam konteks komunikasi dalam pengertian virus corona ini sendiri. Konteks ini bisa dilihat pemanfaatan baik dari aktor, objek maupun tujuannya dalam memerangi COVID-19. Ia merupakan proses penyimpanan ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi COVID-19 ini. Pemerintah secara luas menjalankan komunikasi ini, tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pun memerlukan pemerintahan bila ingin fungsi menghadapi COVID-19 ini tercapai. Pemahaman ini menunjukkan kepada kita agar urgensi komunikasi pemerintahan di semua ini. Komunikasi yang efektif menjadi kebutuhan untuk mewujudkan hal di atas. Komunikasi efektif membutuhkan pendekatan faktual dan aktual. Maksudnya komunikasi pemerintahan tidak bisa
meninggalkan realita. Informasi juga tidak boleh basi atau ketinggalan zaman. Perlu penguasaan dan pemahaman komunikasi komprehensif, artinya pemahaman yang dilandasi kejujuran komunikasi dan komunikasi atas dasar hati nurani. Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam bukunya Jalaluddin Rahmat paling tidak menimbulkan 5 hal. Yang pertama, pengertian. Pengertian adalah penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap. Itu seperti kita melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Hubungan sosial yang baik. Yang kelima, tindakan. Tindakan artinya hasil kumulatif seperti proses komunikasi. Komunikasi pemerintah perlu memiliki karakter yang kompetens atau lengkap baik data maupun media terkait COVID-19 ini. Sifat lain yakni memiliki tingkat kejelasan yang tinggi serta sifat atau memiliki nilai kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini akan menjadi agar pemerintah bisa melakukan komunikasi tentang COVID-19 dengan masyarakat. Dengan komunikasi pemerintah yang baik akan tercipta konsensus dalam tubuh pemerintah memerangi COVID-19 ini. Komunikasi membangun kesadaran seluruh unsur pemerintah mulai presiden hingga level terbawah sebagai satu kesatuan. Semua bagian memiliki cara pandang yang sama tentang COVID-19 dengan komunikasi sebagai sarananya. Pemerintah di kerangka tujuan yang sama dengan strategi yang ditetapkan melalui komunikasi yang ada. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah komunikasi memegang peranan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hal ini sangat menentukan menjadi momentum agar bangsa ini tangguh untuk menghadapi COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Komunikasi yang baik dan efektif penting untuk menangkal kesimpang siuran berita COVID-19 yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.